Prof. Ikrar lagi, Prof. Ikrar, bagaimana Anda membaca strategi PDI ketika ingin memposisikan diri berseberangan dengan pemerintahan, tetapi ketika ingin melakukan tindakan-tindakan yang lebih agresif lagi, kemudian dipertanyakan bagaimana posisinya, tampaknya memang PDIP lebih banyak berhitung dan tidak terlalu mengambil langkah yang agresif untuk mengatakan dirinya berseberangan. Ya, sebetulnya kalau saya lihat ya, PDIP itu banyak sekali menahan diri, ya, termasuk Megawati. Saya beri contoh misalnya ya, keinginan Megawati ataupun Prabowo untuk bisa bertemu di antara dua tokoh politik ini, dan memang mereka tidak punya masalah, karena mereka dulu pernah menjadi mitra politik untuk maju pada pemilu presiden 2004 ya, nggak terjadi. Jadi itu yang kalau kita perhatikan ya, 2009 kalau nggak salah. Menurut Anda ini langkah yang bijak tidak? Hati-hati atau terlalu hati-hati, Pak Ikrar? Kalau menurut saya, awalnya sangat hati-hati. Kenapa? Karena dia tidak ingin misalnya kedekatan Megawati dengan Prabowo langsung kemudian diartikan oleh Jokowi sebagai suatu koalisi untuk bukan cuma menjadi menjaga supaya tidak ada antara kelompok A dan kelompok B ya. Tapi kalau Anda lihat juga ya, bahwa dia tidak mau, Megawati tampaknya tidak ingin agar partainya dan juga kader-kadernya itu kemudian ketika maju pada Pilkada 2024 ini terganggu ya. Ternyata ya, Anda tahu ya, walaupun Megawati tidak pernah memberikan sinyal akan adanya pertemuan dengan Prabowo, walaupun Pilpres sudah berlangsung, hasilnya juga sudah diumumkan, tapi ternyata Jokowi juga masih melakukan yang tadi saya katakan pengkerdilan, bahkan juga pembunuhan politik ya. Dan ini sekarang tergantung rakyat aja, seperti dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat ya, bahwa yang namanya demokrasi itu adalah from the people, by the people, and for the people. Ya, tapi ini tidak membingungkan konstituen ya Pak Ikrar, membingungkan konstituen, membingungkan kader PDIP sendiri yang tidak tahu sebenarnya hari ini, sampai hari ini pun kita tidak tahu posisi PDIP itu apakah akan oposisi atau tidak. Oh, kalau soal oposisi atau tidak ya, Megawati tidak pernah mau menggunakan kata oposisi. Tapi dia mengatakan bahwa kita akan berada di luar pemerintahan, gitu kan. Jadi kenapa beliau mengatakan demikian? Karena beliau itu selalu sangat stick pada yang namanya konstitusi dan juga fatwa di dalam demokrasi yang bersifat bukan parlementer, tapi bersifat sebuah negara kesatuan yang tidak memilih jalur parlementer tapi presidensil. Dalam sistem presidensil beliau mengatakan tidak ada itu yang namanya oposisi ya. Yang ada apakah dia berada di parlemen, di dalam kabinet atau di luar kabinet.